Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam ini kita diberi kekuatan untuk mewakilkan hati ke majelis ini. Sebelum saya memulai materi, saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Coba kata Imam Ghazali, kalau kita kualitas amalnya ini bagus, sebelum itu harus melakukan muhasabah. Tadi bahwa bisa dikatakan introspeksi. Muhasabah qoblal amal, muhasabah sebelum beramal, introspeksi, evaluasi. Muhasabah ketika sedang beramal dan muhasabah ba'dal amal. Sekarang saya ingin introspeksi kita semuanya, luruskan hati. Qoblal amal itu sebenarnya langsung kita kesini ingin dapat ridho Allah. Jadi ingin dikotori. Menurut ayam dikotok dengan naon, tapi bukan niat utama. Jadi lempeng niat untuk mendapat ridho Allah. Kalau sudah lempeng begitu, jadi bisi angka tadi ayam niat bengkok lempeng itu. Qoblal amal sebelum amal lempeng ke. Kenapa? Sebab kalau kita datang ke majlis ini, lurus hati kita, saya ingin dapat ridho Allah, ingin dapat cinta Allah. Nah, nanti ada 3 yang akan kita dapatkan. 1, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Setiap langkah kita jadi pelabur dosa. Amin. Sana dunia jauh, makin bagus pelaburannya. Jalan, bukan motor setiap putaran, bukan mobil setiap putaran. Jadi setiap langkah jadi pelebur. Yang kedua, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat martabat kita di sisinya. Lupa, kita tuh harus mencari kemuliaan di hadapan Allah. Kalau mulia di hadapan manusia, muteresep pokoknya ditempel. Dulu ayam itu pokoknya ditempel. Tapi aku nggak masih ya. Sekali ngasih coplok dulu sih. Jadi kalau dimuliakan sama manusia, namanya orang bisa rasa bisa. Dulu waktu belum nikah sama ibu, terus suami aku masih anak berpisahan. Kali nikah kedit ternyata. Alhamdulillah, dan mungkin juga udah saya kisah. Jadi kalau saya ingin katakan cari kemuliaan dunia dan mulia di hadapan manusia itu salah banget. Nah, jadi Allah angkat derajat kemuliaan di sisinya. Yang ketiga, kalau hati ikhlas, layak untuk orang yang turun Allah hadilah hak sama malaikat. Setiap orang yang duduk di majelis ini seperti sekarang ini, maka malaikat akan hadir dan menaungi majelis itu dengan keberkatan. Jadi saya katakan, yuk luruskan hati, luruskan niat, lempengkan hati. Saya datang ke sini mau dapat ridho Allah, ingin dapat cinta Allah. Boleh berfoto, boleh rekaman di luar niat, mengkap dulu hayu ke sebelumnya kita. Jauh-jauh itu diprotokol, rugi uang haji kan niat langsung. Jelas dulu Pak. Nah ini biar kita semua lurus niat dulu, ya kan hati. Oke. Baru sekarang saya masuk ke materi. Kita akan bicara tentang hijrah. Hijrah itu pindah ke arah yang lebih bagus. Ibu tadinya duduk di belakang, itu jelas
seselek plak kan supaya jelas eta hijrah bukan aya nu dipayung asa tuluh itu pindah bukan di depan teh Gusti Allah gitu mungkin cenah mesti berat atuh pindah bukan pindah tapi hijrah. Nah jadi hijrah teh pindah ke arah lebih baik, anak berubah ke arah lebih baik. Orang berubah itu dua loh, bukan bisa jadi baik bisa buruk. Suami ibu ya makin hadir ya, makin bager, makin soleh. Hari penampilan makin butut maksud saya teh. Emang ibu makin gelis sih. Suami ibu kayaknya makin hadir, jadi makin nyaan kayak ibu. Padahal ibu teh kan secara body makin nggak jelas. Ibu bukan nyanyi hari ini, ya 10 tahun lalu dari sekarang body ibu bagus mana? Bagus dulu. Jelas mana? Dulu mah kayak biola, kayak yang disebut segitiga lain. Trapesium bukan. Pas dipoto asup dengan komputer enter error komputer gitu misalnya. Bu, suami ibu jadi tambah bagus, jadi tambah soleh, jadi tambah nyata. Tak suami ibu teh hijrah. Ya, ibu juga ke suami jadi tambah sayang, ya. Batuk, ya Allah, senang, ya Allah. Udah tuh. Pindah kamu Pak Bu, jadi saya lagi cerita apa nih? Hijrah. Nah, hijrah teh atau berubah menjadi lebih baik. Bapak-bapak nu tadi nentara ke masjid sholat ke masjid ke insaf iya nu makmurkan masjid teh ya DKM bukan DKM dan jajarannya semua warga ayah ke masjid itu ayah main pengurus kan ayah ke masjid itu lantaran pengurus justru masjid itu kudu dimakmurkan jadi bapak-bapak nentara ke masjid kan masjid hijrah bapak-bapak nentara berjamaah jadi berjamaah hijrah ibu-ibu tadinya pedit jadi dermawan hijrah ibuku yang tadinya judes jadi ramah hijrah kita ke anak-anak itu hijrah beberapa budak di kolosan di Ciwitan nah itu kan di Usapa matematika nilainya sembarangan 5 segitu semuanya karena dulu hijrah itu ayana matematika nilainya sembarangan 5 mama baheula tilu tapi mama belajar alhamdulillah tadinya 3 jadi 7 kamu 5 kamu tuh bisa 10 mama yakin anak mama pintar hijrah bukan jadi kita ambil contohnya yang sehari-hari saja jadi yang namanya hijrah itu berubah ke arah lebih baik itu aja sederhana bahasa ilmiahnya continuous improvement menuju berubah menuju pemikiran dan perilaku yang konstruktif dan progresif. Karena ilmiah teh karena terlalu ya kayak kan bahasa ilmiahnya gitu. Apa itu hijrah? Continuous improvement menuju pemikiran dan perilaku yang konstruktif dan progresif. Cek bahasa biasanya non hijrah robah nu tadinya tidak bagus menjadi begini manusia itu kualitasnya ada 4 kualitas manusia 1 manusia paling buruk siapa manusia yang paling buruk su'ul bidayah wa su'ul khotimah orang yang awal hidupnya buruk tengahnya buruk sampai mati buruk itu syarrun nas seburuk-buruk manusia. Semoga Allah melindungi diri kita semua dan anak cucu kita jangan sampai menjadi orang yang syarrun nas seburuk-buruk manusia. Ya kabayang awal hidupnya buruk, tengahnya buruk, sampai mati
mohon maaf teh long masa putus mohon kali ditembak. Jadi banyak yang happy, senang kalau dia mati. Jadi orang yang buruknya boro-boro tetangga, boro-boro itu istri naik apa? Buka cita, dari disuruh tok. Kabayang tuh ibu punya suami ya dia sok gawe TV, gawe nambah, sok nampilingan ibu, nunggul ibu, nungilarian atas ibu. Kalau dia minta duit ibu nggak kasih, ibu dipukul. Terus suami ibu kayak kesetrum malah sedih atau tong sok suci sedih bohong. Hari ini nggak bohong gimana sih? Mungkin ibu punya suami juga gitu, ya ibu tuh di pasar di jalan itu dia kalau duit itu kesetrum. Kira-kira sedih apa gitu? Jadi orang yang mata kurang teh kudu berlindung, jangan sampai anak cucu kita apalagi diri kita jadi orang yang syarihnya seburuk manusia. Sebab manusia yang paling buruk maut oke disyukuri ya. Yang kedua, manusia paling rugi. Manusia yang paling rugi itu apa? Husnul bidayah, awal hidupnya bagus, wasuul khotimah, tapi ujungnya buruk. Tadi nanti ke orang soleh, bagus, ahli masjid, tapi nah begitu umur nanti utuh deh berubah, masjid ditinggalin, sholat ditinggalin, maksiat dilakukan, sampai makin tua deh makin banyak maksiat. Pas maut karena lakukan maksiat itu manusia paling buruk. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Bu, Pak, ini ada ibu muda, anak muda usia 30-an bulan Ramadan itu cerita sama-sama. Pak, saya dan adik saya sedih sekali Ramadan ini. Kenapa? Ini bapak saya terus terang, bapak saya itu ini bukan. Kenapa bisa gitu? Ya, ibu saya kan meninggal pada saat saya masih SMP. Lalu bapak saya menikah lagi. Ibu saya almarhum itu soleh. Saat bapak saya pernah haji ke dengan almarhum ibu saya. Nah waktu SMP, saya SMP dia meninggal. Nah bapak saya nikah lagi dengan ibu sambung. Saya lebih suka nyebut ibu sambung daripada ibu tiri. Ibu tiri mah kesana teh sok dia sok ngegoreng budak gitu kan. Iya kan? Gara-gara disuruh itu gara-gara film rekaman anak tiri ternyata. Padahal seluruh ibu tiri soleh banget. Tapi gara-gara film eta ibu tiri kan bisa dulu itu. Nah jadi saya lebih suka nyebut ibu sambung. Ibu sambung saya soleh paham sampai saya merasa itu ibu sendiri. Nah 3 tahun lalu ibu tiri saya itu meninggal juga. Nah bapak saya nikah lagi. Ternyata Pak nikahnya dengan mantan muslim. Akhirnya dia terus terang papa sekarang itu udah nggak puasa. Papa udah ke gereja. Jadi nikah. Terus saya tanya usia berapa teh? Nah belum tiru Pak. Ini kurang belum ada anak mati itu udah banyak. Rematik, gus aya, asam urat, gus aya, kolesterol, gus aya, naik tangga, gus kuning. Menurut tanda-tanda kematian. Alhamdulillah, ini terus saya tanya, ada istri usia berapa? 59. Habis sudah 20 kilo. Kalau ada orang yang mengorbankan agama karena nikah dengan yang 20 kilo, dosa sih dosa, tapi hati. Dosa tapi hati. Iya aja 50 salapan di arah naon. 5 salapan mah di oyaknya
ngomong gitu di masalah jelas bagian lain memang nggak usah dijelaskannya. Masa demi nikah dengan umur 58 tidak ada? Nah, itu manusia paling rugi. Nauzubillah, itu sebabnya orang Allah kedah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa efektif itu dari hati yang paling dalam. Sebab apa? Kabayan itu eta bapak teh haji itu 2 kali. Jeung almarhum istri pertama, almarhum istri berikutnya umroh atau sholat sampai kata anaknya supaya bapak saya insaf, saya tuh suka ngirim foto lagi umroh lagi haji nonci di delete di blog banyak itu. Berarti ada orang yang rugi memang. Orang yang rugi itu memang makin tua makin soleh, makin jauh dari agama. Jadi bapak ibu kurang dekat sama agama supaya Allah dipimpin. Ngeri kan kalau orang makin tua kok makin jauh dari agama. Nah ini namanya manusia paling buruk. Pertama manusia kan? Nah, ulang kan. Pertama manusia apa paling buruk? Yang kedua manusia paling rugi. Ulang-ulang ah. Yang pertama yang pertama manusia paling buruk. Yang kedua manusia paling nah, nukatilu manusia paling beruntung. Bagaimana manusia yang paling beruntung? Su'ul bidayah, awal hidupnya buruk, tapi alhamdulillah dengan perjalanan waktu husnul khotimah, hubungannya baik. Ya, suami ibu dulu dorong ke masjid, sholat ini jin ke masjid. Jadi orang yang ke masjid dari anak di bahula jam 3 ya masih kikiwan di diskotika. Suami ibu teh sekarang suami ibu insya Allah sholat selama ayah di rumah kosong masjid majelis taklim sok hadir dan majelis taklim itu rajin dihadiri menurutin hari mungkin ya salah namanya tidak mendalam. Justru pengajian yang bagus itu yang rutin bisa seminggu sekali ada di sini ya. Tapi saya mau pengajian di besok Jerman ke etal ukur si ukur etal guru nama justru yang ramai itu rutin sebab ilmu kan gitu. Bahkan ada istilah pusat lokal. Maksud saya apa? Ada orang yang tadinya hidupnya buruk jadi rajin. Nah itu namanya beruntung. Makin tua makin soleh. Karena kita tuh growing old, menua. Kita tuh menua. Ya, ibu muda terus makin kolot ibu. Saya ke sama. So nggak kerasa deh. Asal baru kemarin kita saya asal baru kemarin jemput anak. Ibu bapak-bapak muda sikutnya luar biasa. Tapi satu ayah kesempatan saya suka bilang nah aku yang dulu sekolah. Kadang-kadang saya keluar tidak keluar ibu ngumpul pernah tentang dapat apa untuk ngomong dari ibu kopi dan kita tanya si kepala sekolah ke ngomong si ibu kan sama si ibu iya jadi saya rasanya baru kemarin gitu ngantar anak sekolah. Alhamdulillah kemarin hari ini saya baru nikahin anak yang perempuan menikahkan gitu. Saya pas sungkeman itu anak nangisnya lama. Ternyata kalau pas anak perempuan itu sampai istri saya bilang udah gitu. Coba terlihat namanya bapak dosa mana sudah saya kamu gitu gitu
Maksud saya apa? Bu, rasanya teh baru kemarin kita budak teh diantar KTK dijemput ke SD akhirnya pun diserahkan ke suaminya dan mau tidak mau saya juga rela dibawa langsung ke suaminya karena begitu saya sebagai ayah menikahkan anak saya berarti saya sudah menyerahkan perwalian itu kepada suami. Nah, jadi saya makin tua, ibu bapak juga makin tua, makanya makin kolot, makin buruk, kudu makin. Nah itu namanya beruntung. Ini hijrah itu berubah ke arah lebih bagus, makin tua itu makin soleh. Ibu tolong cerewet baik ke suami teh, cager. Bu, mau ibu cerewet, suaranya takut hijrah. Sampai suami itu capek, sampai jadi artinya apa? Kita kudu hijrah supaya menjadi manusia beruntung. Manusia beruntung itu apa? Awal hidupnya buruk, ujungnya baik. Bu, di dalam hadis ada beberapa ahli surga itu tipe ini, di antaranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu tipe ahli surga yang beruntung karena awal hidup dia buruk. Kata Umar, semua dosa udah kelar. Soal kamu sebutkan dosa apa? Sudah saya lakukan. Membunuh sudah saya. Bahkan yang saya bunuh anak sendiri. Karena zaman dulu gagal. Kalau seorang ayah sudah bisa membunuh hidup anaknya, anak perempuan. Karena zaman dulu, ayo kalau punya anak perempuan, Umar gali anak, budak sena asuh. Iya, ayah kubur. Masa coba. Kata Umar, seluruh dosa sudah aku lakukan. Judi rutin, mabok kebiasaan. Segala dosa dilakukan. Setelah masuk Islam, nah awalnya buruk, kemudian jadi kata pembantunya, Tuhan itu orang yang pernah nangis. Tapi kenapa setelah masuk Islam Tuhan itu tiap sholat selalu menangis. Jadi Umar sok dari sana kalau lagi tahajud gitu. Hari Ibu mah kan tahajudnya gitu. Aku tahajud tuh bertarawih ini rada panjang. Menyarankan no para menempatkan dia terus apa Umar mah tahajudnya nangis ngaguk gitu. Pembantunya nanya, Tuhan kenapa kok ini jadi gampang nangis jadi cengeng? Apa kata Umar? Bagaimana aku tidak menangis? Seluruh dosa sudah aku lakukan. Semoga tetesan air mataku melebur buat sebagian dosa-dosa. Itu. Jadi boleh kita masa lalu buruk, lu penting ayeuna ke depan sampai melok pulang. Jadi ibu bapak, ini manusia yang paling jadi satu pulang paling buruk, dua, tiga. Nah yang keempat, manusia yang paling baik. Khairun nas. Siapa manusia yang paling baik? Man qala amruhu wa hasuna amaluhu. Sepanjang hidupnya dia baik. Jadi dari mulai balik ya terus gampang aja. Jadi hidupnya lurus terus naik gitu. Makin soleh. Dari mulai muda kita tetap soleh. Ya. Nah, bukan hanya dia itu sepanjang hidupnya baik, ayah itu dari fairness anfa'ahum. Dia banyak kasih manfaat sama orang. Jadi jaminan teh kebaca teh sepuluh ayah atas, ayah dulu, yang perlu diturun.
bibitnya periode kantor 500.000 kalau obat bibitnya kan 500 nah ini mobil kosong gitu orang kan yang asas tuh 500.000 kayaknya 20.000 terikan payu ada orang yang anpau mungkin masih banyak masih jadi orang teh nulungan gatot teh itu mertua datang senang senang datang siap dong itu dia jadi orang senang melayani kan ayo mertua soal kata anak kulkas kata sosis dibawa lauk dibawa oke saya si mama kulkas kosong langsung masuk ke ruangan kunci nah nanti itu sesuai aja di dia begitu curiga saya jadi kita beda aja akuan nah kita beda sering jengkir nyolek apa kata nah apa pertangguran gitu nah bapak ibu jadi ternyata kita ini kudu menjadi orang yang berhijrah karena kualitas manusia tiap orang hiji mau setahun dulu 2 3 4 pilihan kita, choice kita, pilihan kita cuma 2 gimana kita menjadi manusia beruntung atau menjadi manusia nah saran itu hijrah latih diri kita untuk berubah nah di dalam Al-Baqarah 200 silakan dulu di situ ada kata-kata orang yang beriman berhijrah berjihad ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim orang yang beriman berhijrah berjihad mereka itulah orang-orang mengharap rahmat Allah yang menarik hijrah itu dihubungkan dengan iman dan jihad apa itu jihad? Jihad itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh ibu masak ya, nasi goreng terus dipasak teh disimpan di piring dikasih hiasan ya, misalnya lucu jadi anak-anak kasar dengan nasi goreng teh kita jihad ya oke ibu-ibu bikin nasi goreng kata teh disimpan di meja makan ayah baru sok kalah jadi si nasi goreng teh disimpan kata di meja makan eta teh linjih tong seserian linjih nu jihad mah kieu digoreng dina katel pindah ke sana tempat anu terus udah gitu si menting lagi bentuknya teh dilucu ke telurnya teh berpecah jadi telurnya teh jadi orang teh pas anak-anak teh teteh pak sok sarapan dulu ningali kana meja makan teh kadita sabab bentuknya lucu aya kuang heula katel di mana jeung hidung katel Pak Bu jadi yang namanya jihad itu melakukan sesuatu dengan sungguh nih panitianya dia inklusi saya tahu tujuannya supaya paham tidak capek benar nggak saya bersyukur sudah disediakan tapi kenapa saya baru sekarang nih dulu kenapa sebab saya menyampaikannya harus dengan sungguh-sungguh dengan jihad sebab menurut para ahli bicara sambil berdiri itu akan lebih komunikatif daripada sambil duduk. So, kalau sambil duduk aura saya itu beda dengan berdiri. Udah gitu kalau saya duduk mau dipeloncat teh lama-lama teh tapi kalau saya berdiri minimal yang di belakang kecil iya terus apa katanya aura itu beda itu namanya entusiasme makanya Bu kalau ngomong sama anak ibu teh kudu natap anak ya nak apa saya Rasulullah kalau ngomong sama anaknya Pak
sampai berdiri di atas lutut. Di atasnya. Oh, terus gimana? Ini itu namanya jihad. Sungguh-sungguh. Kan ada ibu-ibu menggunakan aja mama apa? Ya udah maafin aku. Ganti baju namanya gara-gara digigit. Makan. Aku bagaimana? Saya mencuriga Pak di desa ya Pak. Ya, ibu yang jihad nih, ibu yang jihad. Saya lagi cerita, Anda jangan mengartikan jihad itu selalu perang. Jihad memang tergantung apa yang dihadapi. Para pejuang dulu jihadnya melawan PKI. Para ulama dulu jihadnya melawan PKI. Zaman PKI. Jangan penjajahan, jihad dan melawan penjajah. Adik-adik mahasiswa, jihad dan belajar yang benar. Ibu rumah tangga, jihad dan jadi ibu yang baik untuk anak-anak. Mata kamu ibu telepon, ya Rin, jadi sabar habis konten. Dikasih baru, anak datang pulang langsung ya, Rin, kayaknya terus ke Rin baru datangnya. Hai sayang, nah jihad, sini nak, sepatunya simpan di situ, sini. Nah ganti bajunya ganti, cuci tangan, makan, ibu nemenin, liatin cara dia makan salah atau tidak, dia tiap makan minum, dia makan, nah makan dulu, nanti minum terakhir ya, enak, kunyahnya jangan terlalu cepat, ya kok, kita jihad bukan bu? Ibu kira tuh budak datang gitu. Biasa aku caci kali itu. Iya caci kan baru. Iya, kita berdua. Hati bacok. Jadi bukan ya tak? Bu, nih ibu lagi nyuci piring, suami mau pergi ke kantor, ibu kudu antar ke. Ada penelitian suami yang dihantarkan oleh istri tingkat accidentnya lebih rendah. Jadi dia langsung suami bilang, mah aku ke kantor ya, ibu lagi nyuci piring. Iya benar ya, antar ke. Ya, pas jangan motor tinggalin. Tapi kita utang di sana. minimal di ya mulai ya mah aku pergi ya kade atas mama sih kemari ke Anggo ke Papan 200 eta suami pergi sudah ditinggali hijrah apa hijrahnya ayo waktu diantar terus bapaknya hijrah Rasulullah Pak mau ke masjid saja ya bapak-bapak kan dikritik ya ibu si bapak denger nih kalau Nabi itu mau ke masjid saja ngomong sama istri ke masjid. Anda tahu masjid Rasulullah dengan rumahnya kan nempel ya Rasulullah suka bilang ini Aisyah aku ke masjidnya bahkan di dalam hadis dikatakan karena Rasulullah yuqabbilu ba'dhan nisa'in thumma yusalli wa lam yatawadda. Hadis Sahih Bukhari. Rasul itu kalau mau ke masjid, aku ke masjidnya dulu ya. Nah, cek aja memang kekel gitu. Ke masjid nempel. Jadi Aisyah tahu Rasul ke masjid, Rasul sedang kemana tuh Rasul itu cerita. Ali bapak mau jadi kalas lengit. Bapak, kalau bapak mau ke kantor ngomong sama istri, mah aku pergi ya, hati-hati di rumah, aku ibu diantar ke. Papa mama, ngomong malu. Gitu. Bapak, coba hijrah, ya kan? Gitu. Bapak mau beli apa keluar ngomong sama istri. Nah, aku beli PPO ya. Di zaman ini masih ada PPO. PPO nah suami mau naik saya itu
ya. Nya peperon buat aki-aki kan. Nah, aku beli peperon dulu ya, ke warung. Sok, mun aya nu telepon, ibu bisa jawab tidak? Oh, bicara sama suami saya, bentar ya tadi ke warung, nanti deh 10 menit lagi telepon. Enak kan ya? Kabarnya tuh. Waalaikumsalam. Oh, mau bicara sama bapak bentar. Ah, cari bapak. Di kamar. Oh. Saya udah cari tapi nggak ada. Sok. Kalau sama ada nggak tahu kemana. Kamu mau nelpon lagi? Ya nggak tahu saya juga. Bukan balik deh kan tadi. Sok. Bapak teh kudu ngomong, adek. Kata tangga teman, aku ke Pak Iwan dulu ya mau ngobrol, ya. Gitu, nah. Oh iya. Suami saya lagi ke temennya, ke tetangga ya. Ya coba setengah jam lagi. Enak jawabnya. Ngomong apa? Bisa juga nggak tahu. Dia menghilang. Tetap Pak Sunana mau orang kamamate ngomong sama istri teh. Jadi yang namanya jihad itu melakukan ya. Ternyata untuk hijrah itu butuh energi, butuh jihad, butuh kesungguhan. Makanya iman, hijrah, jihad disatukan, gitu, ya, disatukan. Nah, kalau kita menjadi orang yang berhijrah, orang yang selalu ingin berubah ke arah lebih bagus, apa? Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Apa itu rahmat, Bu? Rahmat itu kasih sayang Allah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Saya ingin tanya, ada nggak yang manusia yang suci dari dosa? Tidak ada. Coba angkat tangan yang merasa dirinya suci dari dosa. Yang ayah wani angkat tangan, saya katakan itulah dosa Anda sok suci. Jadi ayah tidak suci dari dosa. Kalau Anda merasa suci dari dosa, itu dosa Anda sok suci dengannya. Jadi sebenarnya orang itu nggak mungkin masuk surga kalau dia bawa dosa. Jadi masuk surga itu setelah diampuni dosa. Dan Nabi mengatakan, lanjut khilal jannata ahadakum amalu. Amal seseorang tidak bisa memasukkan ke surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan amal ya Rasulullah? Wala anak, amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Sok bayangkan, amal Rasul saja tidak cukup ke surga. Padahal kaki Rasul cepat sampai bengkak karena tahajud. Bapak Marajan bengkak asam urat. Rasulullah mah dakwah ke Taif, begitu nyampe di Taif dilempari batu sambil diteriaki majnun, gila, ya. Dakwah sekarang ringan, ya, ibadah sekarang ringan, begitu. Tapi apa kata Nabi? Amal saya pun tidak bisa memasukkan ke surga. Lalu para sahabat bertanya, kalau begitu kita masuk surga dengan apa? Illa ayyaka ramadan yallahu birahmatihi, kecuali kalau Allah menaungi kamu dengan rahmatnya. Jadi Bu, kalau orang yang berusaha berubah nanti oleh Allah diberi rahmat. Kalau sudah diberi rahmat, coba lihat di surat As-Saff ayat 12, ya ghafirullah bakum, Allah akan ampuni kesalahan kamu. Jadi kapan Allah mengampuni kesalahan kita? Kalau dapat rahmat Allah. Kapan rahmat Allah turun? Kalau kita hijrah. Hijrah itu butuh apa? Usaha yang sungguh-sungguh dan tekad yang kuat. Saya ulang ya, ulang. Kapan kita dapat rahmat Allah? Ya, hijrah itu butuh apa? Tekad dan sungguh. Kalau kita dapat rahmat Allah, kita dapat apa? Ampunan. Setelah dapat ampunan, dapat apa? Dapat surga. Udah dapat surga apa? Ada satu lagi kalau keterangan menurut surat Al-A'raf ayat 23.
jannatu adni yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sholatum. Ya, mereka masuk ke dalam surga adn beserta orang-orang soleh dari nenek moyang mereka, pasangan hidup mereka, anak cucu mereka. Jadi orang kalau dapat rahmat Allah, dapat ampunan, dapat surga, dan dipertemukan dengan nenek kita, kakek kita, ibu kita, ibu bapak kita, pasangan hidup kita, bahkan anak cucu kita. Kapan itu terjadi? Kalau Allah ngasih, kalau Allah memberi rahmat. Kapan Allah memberikan rahmat? Kalau kita berhijrah. Hijrahnya harus butuh apa? Iman dan sungguh-sungguh. Bu, Pak, ibu-ibu dosen. Tadi dalam surat Al-A'raf, Allah akan ampuni, Allah masukkan ke dalam surga, bertemu dengan pasangan hidup. Sekiranya ibu masuk surga, amin gitu? Hari sini banget. Yang ambil teh ngambek, amin. Cuma dikabul. Sekiranya ibu masuk surga, amin. Suami ibu masuk surga, bu, ibu mau bareng sama suami atau mau ganti sama bidadari? Kalau bareng sama suami, nanti saya tanya suami ibu ya di sini. Bapak-bapak, kan istri bapak pengen sama suami. Bapak-bapak, kalau bapak masuk surga, amin. Istri bapak masuk surga, amin. Bapak mau bareng sama istri apa ganti sama bidadari? Bidadari itu nyambung dengan anda. Anda mah pengen sama suami, suami anda mah pengen sama bidadari. So, kemana kan di situ? Di rumah teh pasien ayah keterlaluan, mama pengen sama ayah, ayah yang cekurangannya daripada pasien, ayah nama sing soleh itu, cewek dibahas nama di surga. Saya bilang bapak, kalau bapak masuk surga, istri bapak masuk surga, itu istri bapak lebih gelis di bidadari. Bapak milih yang mana? Yang bidadari pak. Karena aku ngotot gitu, ayah nyoba rasa muslim. Balik ke yang tadi, ternyata kita kudu berusaha bertemu dengan teman, saudara, pasangan hidup dan anak itu bukan hanya di dunia, orientasinya, visinya kudu sampai ke surga. Nah itu didapat melalui rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada orang yang mau berubah ke arah lebih bagus, yaitu dengan iman dan sungguh-sungguh itu. Nah, bukan hanya dapat rahmat Allah orang yang berjihad itu, orang yang berhijrah itu. Dan Taubah ayat 20 dikatakan orang yang beriman, berhijrah, berjihad, a'dhamu darajatan indallah, Allah akan memberikan kedudukan yang mulia. Nah, jadi dua yang akan didapatkan oleh orang yang berhijrah, satu rahmat Allah, dua kedudukan yang mulia. Bu, sekarang gini, kedudukan mulia itu penghargaan. Sekarang gini, ibu punya teman, tadi terpedit, akhirnya jadi dermawan. Ibu respect tidak? Ibu jadi apa ya? Ibu jadi lebih hormat nggak ke dia? Lebih haji itu jadi dermawan. Jadi lebih pas haji itu jadi pergi. Bu, suami ibu tadi nama kedit jadi bagus ya, nah dia gaji ayah sakit, nah dia bonus dulu pernah dulu, nah dia bonus, nah dia ya kayaknya okornya kayak okor. Tadi nama ibu teh per hari 40.000, kayaknya sok saya. Bu, kira-kira ibu lebih hormat ya ke suami? Dulu suami ibu teh sok manggilkan ibu teh entong, ya ibu teh sekarang soal geboy ibu teh entong, ayah manggil teh mah
sayang mama, si ayah doang. Ibu menghormati nggak? Nah, bapak-bapak biasakan kalau manggil istri itu panggilan kehormatan. Rasulullah memanggil istri kan Humairah. Sahabat Humairah itu apa bu? Bukan pipi kemarahan, no, nah. Hari kemarahan belas on. Belas on, ibu. Hari meronama, bodas, seri, malu, gitu. Muntos hilang malunya, bodas deui. Muntos hilang serina, bodas deui. Tah Humairah. Ari kemarin belas on seri ke seri beureum. Nah ibu. Cocok. Kata Humairah teh naon? Marona. Awas jangan bilang kemerah-merah. Humairah. Jadi syarat Humairah teh kudu bodas. Istri bapak kan teh bodas. Istri bapak teh kan entah hideung. Sama matang busuk. Tong hideung atuh. Di Humairah tidak? No, pasti Humairah. Dan Humairah mah syaratnya kudu bodas. Nah Rasulullah resep meningani pipi Aisyah beureum teh Humairah. Ah bapak macet saya teh kudu Humairah. Minimal kieu anak-anak manggilnya bunda. Panggil bunda. Panggil bunda gitu. Anak-anak manggilnya mama, mama. Itu panggilan kehormatan. Pulang gimana? Rita. Bonge Rita. Bapak nggak boleh. Ibu sama ke suami. Anak-anak manggilnya ayah di depan orang banyak kan. Ayah, teteh, panggil ayah. Ayah panggil. Anak-anak manggilnya abah begitu. Mail. Ih, dulu kasih mail. Balik ke yang tadi. Jadi Rasul itu suka memanggil pasangan hidupnya dengan panggilan kehormatan. Nah, dulu manggilnya kasar, sekarang berubah menggunakan panggilan kehormatan. Menurut Anda lebih hormatnya ke orang itu. Itu namanya aqdun darajat. Mengukuran robas itu martabat kita. Saya tadinya pelit jadi dermawan. Itu martabat saya. Saya tadinya pendendam jadi pemaaf. Kehormatan saya jadi bagus. Itu yang disebut orang berubah. Itu dihargai sama orang. Mertua ibu kan dulu benci banget sama ibu. Dan ibu terkejut yang taruh setinggi. Mencerita novel saya itu. Bawang pada tangga saya trik lagi. Jadi mertua ibu teh kayak gitu teh. Mampu. Jadi cepatnya pisan. Ibu teh pas dengar ceramah itu jadi rombak. Kayak si mama. Terus kayak si mama segala dibuka. Kamu badannya susuk lidah kulkas. Ayo saya sana. Ya ciming sana. Ini ya beres di kilo balik sok sana. Kira-kira mertua ibu jadinya ada kayak ibu. Itu aqdul darajatan. Jadi si nenek itu sedang sama Pak bisa dengan rombak. Ya, hijrah mereka. Di apa? Dimuliakan. Jadi gini, kalau kita berubah ke arah lebih bagus, di mata orang juga kita jadi bagus. Ya nggak? Iya. Bu, sekarang bapak arah masjid, jadi sok masjid. Apa catatan nanti? Alhamdulillah, Pak kayaknya sok masjid. Dikalikan dia 100 kali hidup ini. Pasti dihormati kan, dihargai kan, gitu. Pak kan arah masjid, mau sholat, akhirnya sok masjid. Pak kawan, Pak Asep, Pak Iksan, tadinya arah masjid ini alhamdulillah. Alhamdulillah, akhirnya jadi sok masjid, sholat teh. Mendapat penghargaan tidak? Karena Allah menyebutkan kalau kamu iman hijrah atau mudah
Jadi kalau kita ingin mendapatkan penghormatan dan penghargaan, rubah ke arah lebih bagus. Jadi ternyata orang yang berhijrah itu satu akan dapat rahmat, dua akan dapat penghormatan dari manusia dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Final terakhir, orang yang berhijrah itu yakin karena dia continuous improvement, berubah ke arah lebih baik, dia punya peluang husnul khotimah. Ya, itu orang yang husnul khotimah kalau meninggal tuh rahmat rasanya kita lagi antri untuk meninggal. Mati itu pasti. Yang misterius itu sebabnya, tempatnya, waktunya. Mati pasti tidak. Tapi misterius sebabnya. So, tinggal yang sudah meninggal. Sebabnya beda-beda. Ada yang luka tabrak, ada yang luka setrum, ada yang penyakit. Kedua, waktunya misterius. Bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Mungkin enggak? Mungkin kan? Bapak Ibu duluan meninggal, saya belakangan. Atau malah saya duluan, mungkin enggak? Mungkin duluan melewatkan ibu bapak. Licik sana. Ngomong apa adanya. Ya bisa Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau malah saya duluan menyalahkan saudara-saudara. Jadi mati itu misterius waktu, ya. Lokatiuna misterius tempat. Kita nggak tahu di mana. Aina matakum walikum walakum tuqibulum syai'a. Ayat Allah mengatakan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Bahkan kamu tidak tahu di daerah mana kamu mati. Ibu bapak lahir di dia daerah mana? Ranca Ekek. Untuk Allah ditakdirkan Anda kudu meninggal di Solo, ada aja yang menyebabkan Anda terlantar ke Solo. Ya. Kalau ditakdir ibu bapak lahir besar di Ranca, ibu Ranca Ekek asli. Ketika ia teh masih sawah, ibu masuk murah ini teh. Murah. Bapak maksudnya. Ibu politik gitu. Cuma ada bapak-bapak. Murah. Bu, ibu teh asli orang ini sampai ada perumahan. Ibu nikah, ibu punya suami orangnya. Itu Allah ditakdirkan nanti di Cianjur. Ada yang menyebabkan Anda harus pergi ke Cianjur. Itu yang dikatakan wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Kamu tidak akan tahu di daerah mana kamu akan. Saya lahir di Bandung, besar di Bandung, dan belum tentu saya meninggal di Bandung. Bisa saja di Makkah atau Madinah. Ada goreng hati jadi tersampai di batu bahagia. Bapak Ibu, jadi artinya apa? Kalau kita menjadi orang yang berhijrah, mudah-mudahan justru maut di mana wae, ila awale dengan segala apa saja, mudah-mudahan so kalau kita meninggal, coba perhatikan, sama pakaian termewah kita kayak apa? Sami, parfumnya, hampir, kendaraannya, kerandaannya itu bekas orang lain, nggak ada yang punya keranda pribadi itu nggak. Nyesiun, Pak minta keranda di bumi sama Nabi. Kita pembantu saya teh Awi ke Cianjur, Awi sudah Pak bukan. Jadi apa? Sok, ya nggak? Nungguan, miskin, anu gaduh kedudukan, anu untuk melakukan keranda pinjam, ya. Terus nanti lahan terluas bakal hiji, bahkan di Jakarta udah ditumpuk kuburan. Tahun 2000 suami meninggal digali sama setengah. Tahun 2017 itu meninggal digali sama jadi ditumpuk. Pas dikubur ke suami bilang, mama datang. Pasti banyak masalah. Dunia ayah ke orang umur ketemu mama. Jadi Bapak Ibu, jadi yang ingin saya jelaskan di sini apa? Kenapa kita harus hijrah? Supaya kita husnul. Orang yang husnul khotimah itu, kenapa rohnya tersenyum
karena malaikat akan memberitahu Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan khawatir, bergembira dengan kenikmatan. Allah nanti akan mengatakan qaddimu cepat saya kuburkan. Kalau Allah begitu dikuburkan diurut dengan tanah dan apa kata malaikat? Nam sholihah, tidur yang tenang sampai Allah membangkitkan di hari kebangkitan. Semoga kita termasuk kelompok seperti itu. Itu saja, saya sudah ceramah 1 jam 10 menit. Nah, ibu sekarang ibu egois tekaros abdi tekaros. Nah, jadi udah 1 jam lebih saya bisa. Atau katanya Nabi Muhammad itu beliau kalau ngasih tausiah berhenti sebelum orang yang mendengarkannya merasa kenyang. Saya tahu ibu bapak belum kenyang, saya harus hentikan. Bu, sang ibu ngomong sama suami, berhentilah sebelum suami ibu kenyang. Dia malah kata suami, iya maka cuma mau itu mau udah iya nanti sesuatu tapi dia cuma mau utang. Nah, jadi rumus kalau bicara harus berhenti sebelum orang yang mendengarkan merasa kenyang. Ibu, bapak itu saja. Maaf saya nggak buka forum tanya jawab. Bapak ibu dengerin aja, saya tiap pagi ada di Radio OS 103,1 FM. Radio OS nyampe nggak ke sini? Nggak usah lama nyampe. Biasa aja kali ada emosian misalnya. Nyampe enggak? Atau adik-adik saya yang biasa punya media sosial di Instagram, follow aja @aam_amirudi supaya bisa live Instagram bisa diikuti. Bagi itu nanti malah bola-bola. Asal dia mah bagian lebih ya. Follow Instagram saya @aam_amirudi. Pas buatnya, nah si Instagram sih nih, nah gitu. Udah ketemu. Tadi jelasin maaf. Pokoknya dia ngalatos, terus biasa pakai Instagram, tulis aja aam_amirudin, search, nah follow aja Aam. Maka nanti Anda bukan hanya bisa mendengarkan, bisa tatap muka, like Instagram di belahan bumi manapun. Saya sempat tahun kemarin saya ke Eropa, live Instagram. Ada yang nanya, tadi Cicahe, Jerman. Ini Cicahe. Kan dari belakangnya apa ya kan? Cicahe, Jerman. Jadi enaknya kalau dengan teknologi sekarang ini, Pak Bu, saya di belahan bumi manapun, saya bisa ngasih tausiah dan bisa ada di negara di sini. Kan sekarang enak kalau misalnya saya sampai di mana ngasih tahu ke istri saya, ya kan? Bisa bahkan saya bisa kirim misalnya apa kegiatan saya sekarang lagi apa. Dikirim, ya. Jadi istri saya tahu. Oh, bahkan kalau gini saya bilang, papa udah nyampe, ya. Nih lihat nih hotelnya, gini bisa lihat ya. Tapi teknologi sekarang luar biasa. Nah, jadi dakwahnya bisa. Jadi bagi bapak ibu yang biasa pakai Instagram, Facebook, ya, follow aja aam_amirudin supaya dakwah kita tidak terbatas hanya saat ketemu di sini saja. Pak Ustadz dan DKM, Ketua DKM, terima kasih saya sudah dipertemukan dengan para ahli surga. Semoga kita bertemu di sana semua. Ya. Jangan lupa kita terikat waktu. Yuk kita berusaha memperbaiki diri sebelum kematian menjemput kita. Karena kita berlomba dengan waktu. Diam saja. Argo waktu kita jalan. Diam. Jadi adik yang di rumah itu diisi dengan kebaikan sebab argonya
Ya, nggak ada yang gini. Ibu mah pulang jalan, ibu udah mau jalan. Ya. Sekarang teman-teman kita lagi nonton televisi, kita lagi ngaji. Ini argonya sama jalan. Yang beda nilainya. Makanya tugas kita dalam hidup mengisi sisa umur dengan yang umur waktu kematian. Dan kalau dinding-dinding ini bisa bicara boleh jadi pernah melihat dinding ini sekarang sudah lama. Boleh jadi sekiranya mimbar ini bisa bicara. Ada yang pernah berdiri di mimbar ini sudah lama. Kan saya hindari mimbar ini. Ibu bapak itu saja. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.